Mencemaskan, Kemenkes bikin surat edaran hepatitis misterius. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengeluarkan surat edaran terkait temuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Ngomong berita. Bukan ngember. Melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Dirjen P2P, Kemenkes mengeluarkan surat edaran nomor HK0202C2515/2022 yang dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, SDM kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini penemuan kasus hepatitis tersebut. Kemenkes juga meminta Dinas Kesehatan, baik provinsi, kabupaten kota, kantor kesehatan pelabuhan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit untuk memantau dan melaporkan kasus sindrom penyakit kuning akut di sistem kewaspadaan dini dan respon. Dengan gejala yang ditandai dengan kulit dan sklera berwarna ikterik atau kuning dan urin berwarna gelap yang timbul secara mendadak. Kemudian, memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemenkes juga meminta pihak terkait untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan apabila mengalami sindrom penyakit kuning. Kemudian masyarakat juga perlu membangun dan memperkuat jaring kerja surveillance dengan lintas program dan lintas sektor. Bagi Dinas Kesehatan KKP, rumah sakit juga diminta memberikan notifikasi atau laporan apabila terjadi peningkatan kasus sindrom jaundice akut maupun menemukan kasus sesuai definisi yang diberikan kepada P2P melalui Public Health Emergency dan melalui telepon atau WhatsApp di 0877 7759 1097 atau via surat elektronik posko.klb@yahoo.com. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan meminta warga akan adanya penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak-anak. Oleh karena itu, warga harus waspada. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kejadian luar biasa pada kasus hepatitis akut yang belum diketahui ini menyerang anak-anak di Eropa dan Amerika sejak 15 April 2022, sebagaimana dikutip Ngomber dari cnbc.com. Kewaspadaan perlu ditingkatkan setelah 3 pasien yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan dugaan penyakit tersebut meninggal dunia. Kematian 3 anak dalam waktu yang berbeda dengan rentang 2 minggu terakhir hingga 31 April 2022. 3 pasien merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Gejala yang ditemukan pada pasien adalah mual, muntah, diare berat, demam kuning, kejang, dan penurunan kesadaran. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi Taher, mengatakan, selama masa investigasi, kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tetap tenang. Lakukan tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, hindari kontak dengan orang sakit, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dia juga mengatakan, apabila anak-anak memiliki gejala kuning, sakit perut, muntah-muntah, dan diare mendadak, buang air kecil berwarna teh tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, penurunan kesadaran, agar segera memeriksakannya ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. WHO pertama kali menerima laporan 5 April 2022 di Inggris Raya dengan 10 kasus. Mereka terinfeksi adalah usia anak 11 bulan sampai 5 tahun. Sejak itu maka secara resmi dipublikasikan sebagai KLB dan jumlah laporan terus bertambah. Tercatat lebih dari 170 kasus sudah dilaporkan di lebih 12 negara.